Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jamil dengan NPM 2101029 kelas manajemen 4B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis volume dan biaya. Baik, yang pertama ada biaya volume profit atau biasa disingkat dengan CVP. CVP adalah analisis yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui perubahan biaya, baik biaya variabel maupun biaya tetap, serta volume penjualan yang mempengaruhi laba atau keuntungan perusahaan. Selanjutnya ada titik impas atau BEP dalam unit. Titik impas atau break even point yang biasa disingkat dengan BEP adalah suatu titik yang menunjukkan volume pendapatan yang tidak menimbulkan laba atau rugi. Pada saat BEP pendapatan total sama dengan biaya total sehingga besarnya laba sama dengan nol. Analisis impas membuat perusahaan menelaah para perilaku biaya tetap dan biaya variabel. Titik impas dalam unit ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, penggunaan laba operasional dalam analisis biaya, volume, dan laba. Nah, untuk bisa menemukan jumlah produk yang harus dijual untuk mencapai titik impas, maka kita bisa berfokus pada laba operasi, yaitu laba yang berasal dari operasi normal perusahaan. Maka yang harus kita lakukan adalah 1. Menentukan pengertian unit, 2. Memisahkan biaya antara komponen biaya tetap dan biaya variabelnya. Nah, di sini rumusnya ada 2. Yang pertama ada laba operasional sama dengan pendapatan penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. Sedangkan untuk rumus yang kedua yaitu biaya operasional sama dengan harga dikali unit terjual dikurangi hasil dari biaya variabel dikali unit terjual. Kemudian yang terakhir dikurangi biaya tetap total. Untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh laporan laba rugi PT Alim Rugi, di mana ada penjualan, biaya variabel, dan kita bisa menghitung margin kontribusinya, biaya tetap, dan laba operasi. Jadi, berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa harga jual produk adalah sebesar 400.000 per unit dan biaya variabel adalah sebesar 325.000 per unit. Dengan penjualan diasumsikan adalah 1.000 unit, maka biaya tetap adalah sebesar 45 juta rupiah pada titik impas. Maka persamaan laba operasi akan menjadi sebagai berikut. 0 sama dengan 400.000 dikali unit. 400.000 nya ini adalah penjualan. Untuk unitnya sendiri sebanyak 1.000 unit. Dikurangi 325.000 dikali unit. Kemudian dikurangi 45 juta. 45 jutanya ini yang biaya tetap. Sehingga unit yang harus dijual adalah sebanyak 600 unit apabila perusahaan ingin menghasilkan laba operasi titik impas. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa PT Alim Rugi dapat harus menjual sebanyak 600 unit dalam rangka menutup semua biaya tetap dan biaya variabel atau break even point. Jadi apabila perusahaan bisa menjual lebih daripada 600 unit, maka perusahaan mendapatkan keuntungan. Sedangkan apabila hanya terjual 600 unit, maka perusahaan berada di titik impas atau biasa di BEP. Sehingga laporannya akan menjadi seperti ini. Laporan laba ruginya 6.000 dan laba operasinya 0. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa penjualan sebanyak 600 unit sebesar 0. Oke, yang kedua yaitu cara pintas menghitung BEP.
Perhitungan unit impas dapat dilakukan lebih cepat dengan cara memusatkan perhatian pada margin kontribusi atau disebut dengan pendekatan margin kontribusi. Pada titik impas, besarnya margin kontribusi sama dengan besarnya biaya tetap. Atau kata lain, persamaan yang didapat adalah jumlah unit sama dengan biaya tetap total dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Atau jumlah unit sama dengan biaya tetap total dibagi margin kontribusi per unit. Selanjutnya yang ketiga adalah penjualan dalam unit untuk mencapai target laba. Analisis CVP juga dapat digunakan untuk menentukan berapa banyak unit yang harus dijual untuk memperoleh target laba tertentu. Target laba dapat ditentukan dalam nominal tertentu atau sebagai persentase dari penjualan. Pendekatan laba maupun pendekatan margin kontribusi bisa digunakan untuk menghitung target laba tersebut. Contohnya seperti ini. Diasumsikan bila PT Ali Merugi ingin memperoleh laba operasi sebesar 60 juta, berapa unit produk yang seharusnya dijual untuk mendapatkan laba tersebut? Apabila menggunakan pendekatan margin kontribusi, maka unit sama dengan 45 juta ditambah 60 juta dibagi hasil dari 400.000 dikurangi 325.000, maka unit sama dengan 1.400. Sehingga PT Ali Merugi harus menjual sebanyak 1.400 unit untuk mencapai laba sebesar 60 juta rupiah. Selanjutnya, titik impas dalam nominal penjualan. Untuk menghitung BEP dalam nominal, biaya variabel dianggap sebagai persentase penjualan. Namun, penjualan pada BEP juga dapat dihitung secara singkat dengan menggunakan rumus yang di bawah ini. Penjualan pada BEP sama dengan biaya tetap dikali hasil dari harga dibagi margin kontribusi. Untuk rumus yang kedua yaitu penjualan pada BEP sama dengan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Selanjutnya perencanaan laba melalui model CVP. Harahap menganggap perencanaan laba sebagai rencana kerja setelah perhitungan yang cermat. Dampak keuangan ditampilkan di perhitungan laba dan rugi, proyeksi jangka panjang, neraca, bentuk kas dan modal kerja dan jangka pendek. Oleh karena itu, perencanaan laba jangka panjang juga dapat dilakukan jangka pendek. Seperti itu juga menemukan target laba yang ingin dicapai perusahaan. Namun, dalam perencanaan laba ini perlu adanya perhitungan kemungkinan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi besar kecilnya target laba. Model untuk mempelajari dampak perubahan variabel tersebut adalah analisis sensitivitas dengan cara merubah harga jual, merubah biaya variabel atau biaya tetap. Dan ketiganya juga bisa digunakan secara bersamaan. Contohnya saja seperti merubah harga jual dengan cara menurunkan harga jual. Untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh perencanaan laba melalui model CVP, yaitu pabrik tahu Ping Jaya melakukan kebijakan dengan cara menurunkan harga jual sebesar 10% dan menaikkan biaya variabel sebesar 10%. Maka dihasilkan adalah penjualan yang mula-mulanya 40.000 dikurangi 10% atau diturunkan menjadi 36.000, dan biaya variabel yang mula-mulanya 24.963 menjadi 27.459 karena ditambahkan 10%. Nah, begitupun seterusnya. Maka dari data tersebut dapat dilihat bahwa dengan menurunkan harga jual 10% dan menaikkan biaya variabel 10% dapat meningkatkan keuntungan pabrik tahu tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa perencanaan laba yang dilakukan dengan melakukan perubahan harga pada salah satu variabel dapat berpengaruh terhadap keuntungan suatu perusahaan. Selanjutnya, analisis CVP dalam berbagai produk atau mix produk.
Analisis multi-produk memerlukan asumsi yang berkaitan dengan kombinasi penjualan atau sales mix, yaitu bauran berbagai produk yang diproduksi atau dijual oleh perusahaan. Analisis multiproduk dapat diubah menjadi analisis produk tunggal dengan menentukan bauran penjualan tertentu. Namun, untuk analisis CVV, kita harus menggunakan unit sales mix. Suatu perusahaan dapat memecahkan masalah multiproduk dengan mengubah menjadi satu produk, yaitu dengan menetapkan produk-produk tersebut sebagai satu paket. Misalnya, satu paket terdiri dari 3 produk A dan 2 produk B. Teman-teman bisa dilihat di sini keterangannya. Yang satu ada harga jual atau per unit. Produk A-nya 500 dan produk B-nya 800. Sedangkan yang kedua biaya variabel atau per unitnya Rp 400 dan produk B-nya 600. Kemudian margin kontribusinya per unit, produk A-nya 100 dan produk B-nya 200. Untuk yang keempat, bauran penjualan, produk A-nya 3 dan produk B-nya 2. Sedangkan yang kelima, margin kontribusi atau paket sama dengan 3 dikali 4. Jadi dikalikan. Untuk produk A-nya 300, produk B-nya 400, sedangkan untuk per unitnya 700. 700 ini hasil dari tambah tadi 300 sama 400. Dan di sini ada biaya tetap totalnya, yaitu 57.400. Sedangkan biaya tetap langsungnya yaitu 24.000 ditambah 16.000, maka hasilnya 40.000. Dan untuk biaya tetap tidak langsungnya yaitu 17.400. Dan untuk paket titik impasnya yaitu sama dengan biaya total dibagi margin kontribusi per paket, sama dengan 57.400 dibagi 700, maka hasilnya sama dengan 82 paket. Kemudian ini ada tabel, teman-teman bisa dilihat penjualannya yaitu 246 dikali 500 rupiah dan 164 dikali 800 rupiah. Maka untuk produk A-nya sebesar 123.000 dan untuk produk B-nya 131.200, maka totalnya 254.200. Jadi ditambahkan ya antara produk A dengan produk B. Kemudian untuk biaya variabelnya 246 dikali 400 dan 164 dikali 600 rupiah. Maka produk A-nya sebesar 98.400 dan produk B-nya sama 98.400. Maka totalnya adalah 196.800. Untuk margin kontribusinya produk A-nya sebesar 24.000 dan produk B-nya 32.000. Maka dijumlahkan totalnya menjadi 57.400. Sedangkan biaya tetap langsungnya sebesar 24.000. Untuk produk B-nya 16.000, maka ditotalkan menjadi 40.000. Kemudian ada margin segmen. Untuk margin segmen produk A-nya sebesar 600 dan produk B-nya 16.800. Ditotalkan menjadi 17.400. Di sini biaya tetap tidak langsung. Untuk biaya tetap tidak langsungnya kita menjadi totalnya berarti 17.400. Sedangkan untuk laba dan ruginya kosong. Maka berdasarkan titik impas untuk 82 bungkus tersebut, titik impas akan terjadi pada saat terjual 246 bungkus produk A dan 164 bungkus untuk produk B. Mungkin cukup sekian pada video kali ini, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.